Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Sindia Yolanda Putri dari kelas Manajemen Pagi semester 2 Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Dinamika Kehidupan Bernegara. Dinamika kehidupan di Indonesia cenderung dinamis. Pergeseran nilai dan perubahan sosial dalam masyarakat akibat dinamika kehidupan berbangsa tentu tidak bisa dihindari. Namun, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, kita harus dapat mengontrol agar perubahan yang terjadi tidak keluar dari bingkai NKRI. Selanjutnya yang A, dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI. Dinamika dalam kehidupan bernegara sesuai dengan konsep negara kesatuan biasanya berkisar pada derajat keleluasaan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan pembangunan antara daerah dengan pusat. Muncullah konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Disebut sentralisasi bila derajat keleluasaan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan pembangunan dominan di pemerintah pusat, dan bila sebaliknya disebut dengan desentralisasi. Lalu besarnya derajat keleluasaan di antara pemerintah pusat dan daerah ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Pada dasarnya, dalam kehidupan di negara Indonesia, pemberian keleluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan mutlak harus dilakukan karena luasnya wilayah serta karakteristik masyarakat yang beragam di Indonesia. Dengan catatan, semuanya harus dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan rakyat, sebagaimana ketentuan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Selanjutnya yang B, dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep federal atau serikat. Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk dari negara kesatuan ke negara federal, yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Tetapi bentuk negara federal tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia karena dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Negara federal adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kedaulatan tertinggi ada di pemerintah federal. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi, kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar atau hubungan dengan negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Selama pelaksanaan sistem negara federal di Indonesia, beberapa hal yang bisa menjadi catatan adalah 1. Wilayah Indonesia terpecah menjadi beberapa bagian. 2. Persatuan dan kesatuan tidak terwujud. 3. Konflik dan pertikaian semakin sering terjadi. 4. Penolakan sebagai negara federal terjadi di mana-mana. 5. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan. 6. Tidak ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian C, perbandingan antara konsep NKRI dengan negara federal. Persamaannya adalah, yang pertama, pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan keluar. Yang kedua, masing-masing memiliki hak mengatur daerah sendiri atau daerah otonom. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai asal-usul hak mengurus rumah tangga itu sendiri. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video materi dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oh iya, jangan lupa ya videonya di like, comment, and share ke semua teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.